Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Adianto. Di sini saya ingin menyampaikan apa saja sih inovasi yang sudah saya pikirkan atau yang sudah saya konsep untuk suatu proses pembelajaran di dunia pendidikan. Nah, di sini ada RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini next ada tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran. Saya mengonsep tujuan pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran kontekstual teacher and learning. Nah, semoga di sini peserta didik bisa atau mampu menjelaskan fungsi komponen-komponen yang ada di materi itu sendiri. Nah, materinya itu sendiri ada materi pokoknya itu ada letak dan luas Indonesia. Nah, di sini ada media pembelajaran, metode dan sumber belajar. Oke, media yang diperlukan oleh saya terkait proses pembelajaran itu sendiri ada berupa laptop, PowerPoint, video dan gambar, gadget atau HP, sosial media. Di sini sosial media itu berarti kayak Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Terus ada fasilitas internet pastinya ya, fasilitas internet dan games Android nih. Yang suka main games, ayo belajar bersama saya nih. Ada games Android juga. Oke, dalam metodenya itu saya coba mengonsep atau membuat suatu inovasi di zaman sekarang, menyesuaikan dengan kondisi. Oke, dalam metodenya itu saya mengonsep atau menggunakan metode bermain di dunia online dan offline. Itu ya, apa metodenya? Bermain di dunia online dan offline. Kayak ada sumber belajarnya itu ada dari buku ilmu pengetahuan sosial siswa kelas 7 dan ada jurnal, artikel dan yang lainnya. Kayak ada langkah-langkah pembelajaran. Di sini ada langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama pasti kegiatan pendahuluan lah, seperti pembukaan, kita melaksanakan doa, absensi kelas agar mengetahui kedisiplinan kelas anak peserta didik itu sendiri. Terus menyampaikan motivasi, terus menjelaskan hal-hal yang berkaitan sama materi pelajaran yang akan dibahas ataupun apa saja capaian yang akan kita capai di proses pembelajaran itu sendiri. Terus kegiatan inti yaitu proses pembelajaran. Nah, di sini ada proses tanya jawab, ada proses pendidikan peserta didik berlatih untuk menjadi seorang praktisi, terusan mengajarkan dan yang lain-lainnya. Terus ada di sini kolaborasi atau komunikasi. Di situ kita harus bisa adaptasi. Nah, di sini ada kegiatan penutup. Di sini dalam hal ini saya pribadi berinovasi di dalam praktek pembelajarannya, yaitu dijelaskan di poin peserta didik harus mampu mengenal dan memahami hal yang ada di sekitar dengan cara online maupun offline. Itu ya. Jadi kita coba mengkolabkan atau ya menerapkan lah ilmu-ilmu yang ada di dunia maya atau di sosial media agar peserta didik itu mampu memanfaatkan sosial media dengan baik, tidak untuk sekedar belanja juga baik sih, belanja ataupun mengejustifikasi orang itu luar biasa tuh di sosial media tuh. Agar terhindar dari hal-hal yang seperti itu, jadi coba saya kolaborasikan atau inovasikan pembelajaran ini di dunia pendidikan, di dunia maya juga pastinya, maaf. Nah, ada kegiatan penutup ya, kesimpulan dan segala macam, terusan penilaian pembelajaran. Saya masuk di poin keterampilan. Nah, di keterampilan ini untuk penilaiannya itu ada poin-poin kerjasama, kegiatan, diskusi dan presentasi, itu masuk. Terus membuat sketsa wilayah Indonesia, itu pastinya berkaitan sama materi yang akan diajarkan atau materi yang kita konsep kali ini. Ya coba misalkan contohnya itu membuat sketsa wilayah Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain. Terus penilaian satunya itu di keterampilan, yaitu membuat
video vlog. Nah, video vlog nih, video vlog yang diposting pada akun sosial media seperti contohnya Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Itu ya terkait RPP yang coba saya tawarkan atau saya buat dengan kondisi yang seperti ini. Nah, ada lampiran nama Diki Hadianto NIM 1808 1040 59 dengan kelas dan semester kelas B semester 5. Oke, mata kuliah ini ada inovasi pendidikan ini saya coba berinovasi di metode pembelajaran. Akan saya bacakan kenapa sih kok saya bisa mengambil di metode, karena metode itu merupakan suatu hal yang penting di dalam proses pembelajaran. Ketika kita memiliki metode yang baik, yang jelas, dan yang mengasihkan, maka proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas itu akan bisa asik atau siswa bakal bisa mengikuti dengan baik. Nah, ini inovasi dalam proses kegiatan belajar siswa pada kali ini ialah dapat ialah ada di poin metode yang coba saya rancang, yang coba saya buat itu bernama bermain di dunia online dan offline. Nah, dengan konsep para siswa harus mampu mengkolaborasikan dunia nyata dan juga dunia mayanya itu sendiri. Nah, hal ini hadir ketika saya merasa resah akan suatu lingkungan saya ketika melihat para pelajar di Indonesia, khususnya di wilayah saya itu mulai dari anak SD, SMP, SMA pastinya itu sudah mulai mampu mengimplementasikan atau mengaplikasikan sosial medianya dan juga HP-nya. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak hal-hal yang menurut saya itu tidak layak untuk digunakan oleh peserta didik di dalam ranah anak SD SMP itu. Nah, agar lebih terarah, agar lebih terkontrol, agar lebih kondusif, dan agar bisa lebih memaksimalkan fasilitas yang sudah diberikan oleh orang tua seperti HP itu, saya coba kolaborasikan nih, inovasikan di dunia pembelajaran atau di dunia pendidikan, yaitu coba bermain di dunia online dan offline. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkahnya, yaitu beberapa langkah atau cara untuk penerapan metode belajar ini. Yang pertama, siswa memperhatikan dan mengikuti sebuah proses pembelajaran dan memahami materi yang dibahas. Itu pastilah ketika kita belajar si siswa harus mampu memperhatikan agar materi yang diperoleh itu jelas. Terus dua, ada siswa harus mampu melihat dan mengidentifikasikan hal apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar dan harus mampu menyesuaikan dengan materi. Nah, itu ketika proses kita ingin melakukan suatu identifikasi, maka kita harus mampu melihat materi terlebih dahulu gitu loh. Terus ada poin 3, siswa harus mampu mengetahui hal-hal yang terjadi di dunia nyata maupun dunia maya. Nah, di situ bentuk kekhawatiran saya ketika proses anak-anak itu sudah mengetahui bagaimana isi atau dalamnya HP itu sendiri, yang dikhawatirkan tidak bisa mencerna dengan baik segala macam bentuk-bentuk yang ada di dalam dunia maya itu sendiri, karena dunia maya itu sangat luar biasa itu ya. Lalu ada poin keempat, siswa harus mampu membuat sebuah tayangan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ini salah satu inovasi di dunia online-nya itu ketika kita tuh langsung turun, dan ini salah satu poin-poin yang berkaitan dengan model pembelajarannya. Ketika kita harus dituntut mengenal dunia-dunia nyata yang ada di lingkungan kita dan mampu mengkolaborasikannya di dunia pendidikan seperti materi yang berlaku, itu
kita mampu mengimplementasikannya lewat video yang kita buat. Seperti contohnya kayak gini nih, coba saya buat video kayak gini agar bisa menginovasi atau bisa membuat orang lain itu mengikutilah hal-hal yang baik seperti ini. Lalu siswa harus memahami segala macam kode etik yang berlaku. Nah ini nih baik di dunia online dan di dunia online ataupun dunia offline itu memiliki kode-kode etik yang sangat harus diperhatikan oleh si siswa itu sendiri agar tidak menyalahi aturan. Terus ada keenam, guru memberikan sebuah tugas bisa berupa soal yang harus diposting ke sosial media. Ini dalam artian ketika proses evaluasi si siswa itu harus mampu membuat berbagai macam contohnya soal-soal yang nantinya diposting ke sosial media, Facebook, IG, dan Twitter ataupun yang lainnya. Itu agar apa? Agar pemanfaatan sosial media itu dialihkan ke ranah yang baik, yaitu di dunia pendidikan. Di situ nantinya di kolom komentar kan bisa berkomen hal-hal yang baik, bisa berdiskusi secara online, itu juga salah satu fungsi dan kelebihannya lah. Nah di poin terakhir, guru dan siswa bersama-sama melakukan sebuah kegiatan online yang mampu mengajak orang lain itu bisa terlibat, yaitu seperti contohnya berdiskusi online, penyampaian materinya yang dilakukan secara online, terusan siswa membuat soal-soal dan bisa dikaji bersama-sama dengan teman-teman luas, pastinya teman-teman luas, tidak hanya teman-teman sekitar saja secara online. Itu salah satu poin-poinnya. Itu sih secara garis besar saya mencoba berinovasi di metode pembelajaran yang saya namai itu metodenya bermain di dunia online dan offline, seperti itu. Itu saja sih yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, guru hebat.